Oh ya, ada satu kelewatan saya tahapannya sebentar. Jadi di sini kita perlu mendapatkan ini ya, cookie istilahnya. Jadi cookie ini adalah penanda nantinya kita perlu memasukkan cookie ini ke dalam aplikasi pengujian kita. Cookie ini informasi yang memang kalau kita sudah masuk ke dalam aplikasi yang kita uji, cookie ini nanti kita sematkan di dalam aplikasi pengujian kita di SQL Map tadi, supaya nantinya cookie-nya di sini sinkron antara yang terus pengujian sama yang di SQL Map tadi. Cookie ini sebenarnya untuk kondisi umumnya, kondisi pada penggunaan reward-nya sebenarnya dia informasi yang memang digunakan oleh para user layanan ini. Kalau mereka sudah pernah masuk, maka aplikasi kan harus mengenali nih. Kalau ini memang user yang sudah terautentikasi, kemudian nantinya session dari user tadi juga bisa di-maintain. Jadi si aplikasi bisa men-tracking bahwa ini memang user yang memang valid gitu. Nah, di sini kita informasi cookie ini perlu kita kopikan. Kemudian nantinya kita masukkan untuk sebagai salah satu parameter yang ada di SQL Map ini. Jadi di sini SQL Map ini kita akan melakukan proof of concept dari SQL injection tadi. Apakah dengan teknik SQL injection ini bisa didapatkan informasi-informasi sensitif yang ada di dalam website kita? Harusnya kan nggak boleh nih informasi-informasi sensitif yang ada di dalam website kita seperti password, kemudian data-data yang ada di dalam database, ini juga seharusnya dilindungi. Oke, ini komennya agak panjang, mohon maaf, mau ditunggu. Oke, cookie-nya kita kopikan dari yang tadi. Parameter di sini komennya memang agak panjang, jadi SQL Map ini memang tools yang biasa dipakai untuk membuktikan bahwa ini memang rentan terhadap SQL injection. Oke, kita cek dulu ininya parameternya apakah sudah benar atau tidak. Takutnya ada error ya. Oke, di sini kelihatan bahwa SQL Map dengan tools SQL Map ini kita bisa ngeliat nih si target si sistem kita ini menggunakan MySQL versi berapa gitu ya. Jadi di sini kelihatan juga informasi si web database-nya dia menggunakan database jenis apa dan dia versi berapa. Nantinya informasi ini nantinya bisa digunakan oleh para threat actor juga kerentanan-kerentanan yang ada di versi tertentu karena memang setiap versi kan punya kerentanan yang berbeda-beda. Dan kalau informasinya ini bisa tersampaikan ke threat actor-nya, versinya ini bisa diketahui, maka nantinya kerentanan yang ada di versi ini juga bisa digunakan untuk mengeksploitasi si aplikasi kita.
Oke, ini sudah tahapan yang satu sudah kita, intinya tahapan yang ke satu tadi kita mau melihat um, versi dari database-nya gitu. Jadi memastikan aja. Kemudian kita mau melihat isi dari database yang ada di dalam aplikasi yang mau kita uji tadi. Seharusnya kan, sorry. Oke, di sini ya di sini kelihatan database-nya di dalam aplikasi web ini ada beberapa database yang ada ya. Harusnya kan nggak bisa dilihat nih isi database-nya, tapi karena memang aplikasinya ternyata memang vulnerable sama SQL injection, maka dengan teknik-teknik yang ada di tools SQL Map ini bisa dilihat isi database-nya apa saja. Ada isi database dari DVWA aplikasinya, kemudian ada juga aplikasi WordPress di sini, database WordPress, kemudian beberapa database yang lain. Harusnya ini nggak boleh nggak boleh terekspos informasi seperti ini. Tapi karena memang aplikasinya rentan terhadap SQL injection, jadinya ini bisa diketahui. Kemudian setelah kita tahu isi database-nya, tahapan berikutnya kita mau memastikan bahwa kalau isi database-nya itu benar-benar bisa dieksploitasi, nantinya kita harus menetapkan mitigasinya. Nah, ini beberapa rangkaian perintah-perintah yang perlu saya masukkan dulu supaya nantinya ada proof of concept-nya bahwa aplikasi ini benar-benar bisa dieksploitasi. Nantinya dari aktivitas ini kita bisa memberikan rekomendasi buat pengembang aplikasinya bahwa aplikasi yang ada saat ini memang rentan nih dan harus diterapkan kontrol tambahan supaya nantinya tidak bisa dieksploitasi. Jadi di sini kita sudah tahu database-nya, kemudian kita bisa lihat isi untuk bisa masuk ke dalam database-nya lagi. Ini ada beberapa perintah tambahan seperti yang ada di layar. Ini coba saya cepat saja ya supaya ini hanya proof of concept bahwa untuk memastikan bahwa datanya memang bisa dieksploitasi. Kemudian di sini terlihat ya database-nya, kemudian ya ini ada versi-versi dari itunya ya, versi dari database-nya, kemudian kita mau melihat isi dari database-nya, ada kolom apa saja. Ya. Ya, di dalam database-nya ternyata di sini ada beberapa informasi seperti user, kemudian first name-nya siapa, last name-nya siapa, dan password di sini ya. Di sini kita mau melihat isi tabel dari usernya. Ternyata isi tabel usernya ini bisa kelihatan dengan teknik SQL injection. Ternyata di sini bisa kelihatan isi database-nya apa saja. Bahkan di sini ada field namanya password. Nah, kita mau masuk memastikan bahwa memang ternyata ini bisa dieksploitasi nih isi database-nya. Jadi ini saya lanjutkan. Nah, di sini kelihatan isi database-nya. Di sini ada namanya, ada Gordon dan sebagainya. Ini kita lanjutkan tahapannya masih ada ya. Oke, jadi di sini bahkan di tabel database-nya kelihatan karena ada informasi user, password dan sebagainya, bahkan ini kelihatan
dia usernya itu siapa saja, kemudian passwordnya juga apa saja nih di sini. Passwordnya belum kelihatan nih, masih bentuknya hash ya. Nah, tapi tadi karena saya pilih tidak no, nggak perlu mendecrypt passwordnya, ini saya jalankan ulang saja supaya nantinya ada proses tambahan. Sebenarnya SQL Map ini terhubung dengan tools lain yang bisa mendekripsi password yang ada di dalam sini. Oke, ini lagi dicoba cari tadi karena passwordnya masih terencrypt. Jadi kita coba mau mendecrypt passwordnya apa saja. Di sini bahkan kelihatan passwordnya yang terencrypt tadi ternyata bisa didecrypt. Jadi contohnya saja yang user admin ini ternyata passwordnya password gitu ya. Kemudian Gordon B, usernya Gordon B, ternyata passwordnya dia menggunakan password ABC123. Walaupun di sini sudah ada hashnya, tapi memang dengan teknik-teknik tertentu bisa dilakukan di decrypt gitu ya, dikembalikan isi passwordnya yang asli itu seperti apa. Nah, di sini kita ternyata bisa mengidentifikasi bahwa aplikasi ini memang rentan terhadap si SQL injection tadi. Nah, bagaimana nutupnya nih? Untuk menutup supaya aplikasi ini, kita tahu aplikasi ini kita rentan terhadap serangan SQL injection, tapi mungkin untuk memitigasinya kita perlu waktu gitu. Mungkin tim pengembang perlu waktu tambahan untuk melakukan ditambal aplikasinya supaya nggak rentan terhadap SQL injection tadi ya. Nah, ini di sini saya sudah mempersiapkan untuk jadi ada namanya komponen web application firewall. Nah, web application firewall ini nantinya bisa membatasi serangan-serangan yang masuk yang ke website tadi supaya nantinya serangan-serangan itu bisa dimitigasi, bisa di-counter. Jadi supaya serangan-serangan SQL injection tadi nggak bisa dilakukan, nah salah satu tekniknya kita pakai namanya web application firewall. Firewall ini merupakan parameter di sisi jaringan ya. Tapi di sini kita menerapkan firewall-nya langsung di web application-nya. Jadi ada namanya modul khusus di Apache Web Server. Nah, namanya Mode Security. Nah, Mode Security ini nantinya bisa kita aktifkan. Bisa kita pasang, bisa kita aktifkan supaya nantinya serangan-serangan seperti SQL injection tadi nggak bisa dilakukan. Nah, ini saya sudah download Mode Security-nya, hanya saja kita perlu konfigurasi ya Mode Security-nya supaya nantinya Mode Security ini bisa diaktifkan supaya serangan SQL injection tadi nggak bisa dilakukan oleh attacker. Oke, di sini kita mengkonfigurasi Mode Security supaya diaktifkan. Tadinya konfigurasinya itu masih detection only ya, tadi seperti ini. Dia rule engine-nya dia hanya mendeteksi saja, tapi dia bisa nggak meng-counter, nggak memitigasi secara langsung. Nah, di sini saya perlu aktifkan supaya nantinya mode security yang ada di Apache ini bisa aktif dan bisa memitigasi serangan SQL injection tadi. Nah, di sini rule-nya namanya rule engine-nya saya pasang on, parameternya dalam keadaan aktif. Oke, ini saya simpan dulu. Ctrl X, kemudian saya perlu melakukan restart Apache-nya. Oke, ini sudah di restart Apache-nya. Nah, di sini saya coba masukkan parameter tambahan ya, karena kita mau uji nih mode security-nya sudah aktif atau tidak. Sebenarnya ada tahapan-tahapan sebelumnya ya, seperti kita harus pasang mode security-nya, harus install, kemudian ada beberapa tahapan konfigurasi. Tapi itu sudah saya konfigurasi di awal dan untuk mengaktifkannya sebenarnya kita harus hanya
tadi mengubah parameter-parameter khusus tadi, parameter tertentu, kemudian kita restart si Apache-nya. Kemudian untuk mengujinya, di sini kita bisa, sebentar. Oke, untuk memvalidasinya salah satu contohnya ini sebenarnya kita cuma tinggal buka ininya, webnya, kemudian dari halaman webnya ini kita apakah dia bisa harusnya ketika kita mau execute salah satu parameter kalau di di Linux itu bin bash ya. Nah ini kita coba apakah dia bisa execute bin bash-nya. Ini biasanya cara ini dipakai buat ini aja troubleshooting apakah si mode security-nya sudah aktif atau tidak. Oh, sorry. Salah ternyata. Jobs1.com. Oke, di sini troubleshooting-nya sudah aktif, bahwa si mouse security-nya sudah aktif. Ini contoh ini aja ya, contoh parameter yang memang kita mau masukkan. Harusnya ketika si mode security sudah aktif, dia nggak bisa mengeksekusi parameter yang ada di sini. Makanya di sini hasilnya adalah forbidden. Nah, di sini kita mau execute lagi SQL injection, karena kan harusnya kalau kita sudah pasangkan web application firewall, dia sudah nggak bisa lagi nih teknik-teknik yang ada di web application attack tadi nggak bisa dieksekusi lagi. Jadi di sini saya coba masukkan parameter yang dasar aja untuk melihat apakah si aplikasi ini nggak bisa lagi nih diterapkan attack untuk web tadi, karena sudah kita pasangin parameter tambahan supaya dia mendeteksi serangan-serangan yang web tadi, jadi bisa di counter. Oke, sebentar. Oke, di sini terlihat walaupun ada parameter hasil yang atas ya, tapi ini karena kita tadi sudah melakukan pengujian, jadi masih muncul. Tapi di sini kelihatan error code-nya ya, bahwa sebenarnya nggak bisa lagi nih dilakukan SQL injection karena sudah kita pasangkan si firewall, web application firewall. Jadi di sini dia error. Ketika execute SQL map-nya tadi kita execute, maka dia error, nggak bisa melakukan attack SQL injection tadi. Nah, di sini kelihatan bahwa web application firewall cukup ampuh buat memitigasi serangan-serangan yang untuk aplikasi web. Hanya saja mungkin untuk serangan-serangan jenis lain seperti virus, kemudian yang basisnya serangan-serangan yang dia lewat jaringan seperti denial of service. Nah, ini nggak bisa di-handle oleh si firewall, web application firewall. Jadi ini contoh buat kita memitigasi serangan-serangan walaupun aplikasi kita rentan terhadap web application attack, tapi dengan dengan konfigurasi tertentu, dengan tambalan-tambalan parameter tertentu, kita bisa memitigasi serangan-serangan tadi. Contohnya tadi kita ternyata aplikasinya rentan terhadap web application attack, contohnya si SQL injection, tapi setelah kita pasangkan web application firewall,
mode security, dalam hal ini nama modulnya. Jadi dia dia nggak bisa lagi dilakukan web application attack ini. Contoh tandanya ini forbidden. Oke, mungkin sekarang kita sudah bisa membatasi serangan-serangan yang memang web, tapi saya juga mau mendemokan beberapa contoh lain. Kalau misalkan kita punya aset-aset IT yang kita nggak ngelola satu doang nih, tapi ngelola banyak gitu. Bahkan kalau security administrator yang aset yang dikelola kan pasti banyak ya. Bisa 10, bahkan bisa puluhan gitu aset IT yang dia kelola. Nah, bagaimana kita menerapkan security patch ataupun security management secara otomatis gitu. Jadi ketika kita bisa mengotomatisasi proses pengelolaan security administration tadi, nantinya kita bisa tugas-tugas kita juga pasti jauh lebih ringan. Dan kalau kita bisa mengotomatisasi proses-proses security tadi, misalkan dengan menambal celah keamanan untuk menerapkan security perimeter tertentu, nah tentunya nantinya kita bisa lebih akurat nih, nggak perlu satu-satu satu server kita patch, satu server yang lain kita patch gitu satu-satu gitu ya. Jadi mungkin ada tahapan-tahapan tertentu yang kita miss gitu, ataupun mungkin tahapan-tahapan yang bisa jadi terlewat. Nah, supaya kita bisa konsisten, kita menerapkan satu komen untuk beberapa server sekaligus. Nah, kita ada cara namanya security automation. Biasanya beberapa tools yang dipakai, contohnya ini ya, Ansible, kemudian Chef, dan sebagainya. Nah, di sini saya mau mendemokan beberapa tools, contohnya saja ini Ansible. Ansible ini biasa kita pakai untuk melakukan sistem admin tapi secara otomatis gitu dan secara centralized. Dan di sini saya coba demokan untuk yang kita mau melakukan hardening, server hardeningnya. Jadi kalau kita maintain server pasti kan harus kita hardening nih, harus kita tambal, kita tambah konfigurasinya, harus kita amankan. Ya, istilahnya hardening. Nah, bagaimana kita melakukan hardening ini? Tapi lewat satu PC aja, tapi kita nantinya prosesnya akan secara simultan akan melakukan hardening ke beberapa aplikasi, ke beberapa server. Nah, di sini kita akan coba pakai Ansible namanya tools-nya, dan di sini saya mau coba dulu. Di sini kan kita mau lihat nih postur yang ada saat ini seperti apa. Dan setelah kita tambal, nantinya harusnya ada improvement dong, security yang sudah kita terapkan. Nah, di sini ada tools namanya Inspect. Inspect ini nantinya kita bisa lihat dia postur kita saat ini seperti apa. Dari checklist security yang ada, mungkin kita sudah comply ke beberapa posturnya seperti apa, nanti kita lihat di sini ya. Nah, inspect ini lagi jalan, kita tunggu sebentar karena dia download dulu. Oke, di sini mudah-mudahan terlihat ya sama teman-teman di bagian bawah ini. Jadi di sini kita profile summary-nya, di sini inspect ini kita lagi ngecek berdasarkan security checklist yang sudah ada. Kita comply ke 27 kontrol nih. Dan 28 lainnya fail gitu. Jadi belum comply. Dari total kalau kita lihat secara secara keseluruhan 87 kita sudah comply ke security checklist, tapi 43-nya belum. Nah, kita mau ningkatin supaya kita konfigurasinya lebih aman. Yang jumlah yang successful nih kita mau kita tingkatkan supaya postur server kita lebih aman. Nah, di sini saya sudah coba jalankan beberapa perintah sebelumnya. Ini untuk mempersingkat aja. Jadi di sini kita pakai Ansible, namanya sudah ada script yang dibuat oleh DevSecSecure. Sebentar saya coba ini aja ya di DevSecSecure. Saya buka halaman webnya ya.
Bentar, saya coba buka dulu websitenya. Sebentar ini, oh ini dia websitenya. Jadi ada satu komunitas di luar ya yang sudah mengembangkan script untuk melakukan server hardening. Dia ada beberapa script untuk melakukan operating system hardening, kemudian SSH untuk remote administration. Dia juga buat scriptnya supaya konfigurasi SSH-nya lebih secure ya. Kemudian juga ada MySQL hardening. Jadi DevOps devsec.io ya, dev-sec.io ini mereka mengembangkan script-script tadi supaya nantinya bisa dijalankan secara otomatis menggunakan Ansible. Nah, saya sudah download aplikasinya, scriptnya. Jadi di sini kita tinggal jalankan aja. Nah, di sini sudah dipasang ya Ansible Galaxy. Ini untuk installnya, tapi karena saya sudah install jadinya sebelumnya, jadi kita sebenarnya tinggal menjalankan. Dan di sini ada beberapa script untuk menjalankan supaya Ansible yang sudah saya pasang di sini nantinya bisa melakukan proses untuk melakukan hardening ke beberapa aplikasi. Nah, di sini script yang sudah saya buat, script Ansible ya. Cuma nanti tekniknya seperti apa di balik layarnya ini sebenarnya ada beberapa literatur yang sudah ada, dan juga nanti kalau teman-teman memperdalam sebenarnya sudah ada di course-nya Jakarta Labs juga. Jadi di sini nanti kita tinggal menjalankan untuk melakukan hardening ini, kita tinggal menjalankan playbook-nya tadi, script-nya tadi. Di sini saya jalankan yang OS hardening. Masukkan password. Kemudian, oke, kita tunggu prosesnya. Jadi saya melakukan konfigurasi ke beberapa server. Dalam hal ini contohnya ke ls1.com ya. Sorry ini saya lupa mencantumkan. Jadi ini sambil kita tunggu proses yang ada di sini, karena dia ada beberapa yang dia butuh proses untuk melakukan proses hardeningnya. Tapi tadi di tahapan sebelumnya saya sudah menjalankan, saya sudah mendefinisikan server-server yang mau saya hardening. Sudo etc. Nah, server-server yang saya definisikan ada di sini. Jadi misalkan saya punya 5 server dan kelima-limanya mau saya lakukan hardening. Jadi saya di sini tinggal mendefinisikan server-server yang mau saya hardening. Misalkan saya namakan web servers. Nah, web servers ini nantinya akan ada beberapa. Nah, contohnya saja ini mungkin saya pakai contoh saya satu dulu ya servernya, tapi nanti kalau misalkan ada server tambahan, kita tinggal mendefinisikan saja di sini server glabs2.com dan sebagainya. Jadi kita tinggal mendefinisikan server-server yang mau kita lakukan otomasi di dalam sini. Nah, di sini di demo ini saya hanya mendemokan satu server aja ya untuk simplifikasinya. Oke, ini kita tunggu, ini lagi proses. Nanti hasilnya kita akan bisa lihat perubahannya.
Tadi kan kita lihat ada 84, kemudian yang belum comply ke checklist juga ada masih banyak, ada 43. Tapi kalau kita sudah hardening, dan hardeningnya pun kita supaya simple kita pakai otomasi ya, kita pakai Ansible, jadi nanti kita lihat perbedaannya. Oke, kita tunggu aja. Oke, nggak lama lagi sih harusnya. Oh iya, mohon maaf nih teman-teman agak molor waktunya, tapi dia ini ya biar kelihatan semua demonstrasinya. Jadi ini mohon ditunggu kuisnya. Nah, setelah ini kita kuis, habis itu kita baru tanya jawab. Mudah-mudahan nggak lama lagi nih. Oke, ini sebentar lagi beberapa checklist yang sudah dibuatkan oleh DevSec dari devsec.io tadi ada beberapa ya. Kalau saya lihat, kalau yang basisnya Linux dia ada OS hardening, ada SSH hardening, sama MySQL hardening. Jadi ada 3, dan itu sebetulnya scriptnya walaupun cuma 3 tapi isinya banyak gitu. Kayak di OS hardening ini kita lihat sebenarnya ada banyak konfigurasi yang dia lakukan untuk lebih mengamankan si server Linux yang dipakai di sini. Oke, ini sudah selesai di sini. Kemudian oke, kalau sudah tadi kan kita OS hardening ya. Di sini kita berikutnya SSH hardening. Ini scriptnya juga sudah saya buat, tinggal kita jalankan. Oke, mudah-mudahan nggak lama nih. Kalau MySQL juga kayak harusnya nggak banyak sih. Yang banyak memang yang OS hardening tadi. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita mau lihat OSSH hardening ya. Oke, MySQL. Satu lagi ya, sorry. Oke, ini saya hanya baru buat 2, tapi nggak apa-apa, ini membuat ilustrasi saja ya. Nah, berikutnya kita kita mau jalankan, mau melihat posturnya tadi. Kalau kita sudah jalankan script hardening ini, harusnya kan checklistnya lebih banyak nih yang comply, yang sudah di checklist harusnya lebih aman juga. Oke, ini saya mau menjalankan inspect lagi ya, buat ngelihat postur yang tadi. Tadi kan kalau yang inspect yang pertama, yang belum terchecklist kan cukup banyak, jadi harusnya di sini checklistnya harusnya bisa lebih memenuhi. Ini saya mau menjalankan inspect-nya lagi, mau lihat hasil checklist-nya. Ini ada yang salah nih kayaknya. Oke, ada yang salah. Bentar.
Ini kita tunggu dulu. Oke, di sini kelihatan ya teman-teman, mudah-mudahan nih di layar. Jadi setelah kita jalankan script hardening tadi, yang sudah comply checklistnya ada 127 dan yang belum 2. Tadi kan di sebelumnya ada 183 yang sudah successful, tapi yang belum konfigurasinya yang belum aman itu ada 43. Tapi setelah kita lakukan hardening tadi barusan, hanya 2 nih yang belum comply, tapi nggak apa-apa. Setidaknya kan kita meminimalisasi seminim mungkin ya checklist-checklist yang memang sesuai dengan panduan konfigurasi keamanan yang memang direkomendasikan. Kira-kira demikian untuk demonstrasinya. Mudah-mudahan memberikan gambaran buat teman-teman, buat para IT administrator atau security engineer yang mungkin teman-teman punya problem yang sama gitu terkait bagaimana mengelola server ataupun mengelola sistem IT yang memang jadi keseharian kita. Mudah-mudahan memberikan gambaran secara singkat nih bagaimana pengelolaan konfigurasi security yang supaya sistem kita lebih aman, dan juga bagaimana nantinya dengan security automation ini bisa mempermudah kegiatan kita sehari-hari sebagai IT admin ataupun security administrator. Demikian untuk demonya. Jadi untuk berikutnya nih kita lanjut ke quiz dulu ya. Oke, sebentar. Oke, halo Mike, bisa diinfokan untuk ininya ya, apa kuisnya. Sebentar ya, saya tampilkan dulu nih. Oke, Pak. Oke, kodenya. Jadi teman-teman silakan setelah ini diikuti kuisnya. Nanti teman-teman silakan dijawab. Ada 5 pertanyaan yang sudah kita buatkan. Kemudian dari pertanyaan itu nanti siapa yang mendapatkan skor paling baik, skor yang paling tinggi gitu, nanti akan dapat voucher 150.000 kalau teman-teman mau apply ke course-nya Jakarta Labs. Sebentar, ini saya oh ya, Mike bisa tolong di itu saja di apa? Sorry, sebentar. Saya screen apa atau gimana? Boleh, sebentar. Ini dari saya aja. Ya, Pak. Oke, jadi teman-teman silakan mengisikan form yang ada di sini. Jadi untuk ikut ke dalam kuis ini, teman-teman silakan buka alamat website yang ada di sini, https://id/cs-cs-quiz-1. Nah, silakan teman-teman dimasukkan data yang memang diperlukan, dan nama, nomor telepon, dan alamat email. Jadi nanti kalau teman-teman yang beruntung mendapatkan voucher ini, nanti akan kita hubungi. Kemudian kalau sudah memasukkan datanya, silakan dibuka website Quizizz ini. Nantinya kita untuk kuisnya kita pakai Quizizz ini ya. Oke, silakan. Nanti kita akan mulai bareng-bareng ya. Kalau teman-teman sudah melengkapi datanya, kemudian selesai melengkapi data, silakan dibuka Quizizz-nya. Dan nanti kita akan mulai bareng-bareng kuisnya. Jadi ada 5 pertanyaan. Tapi nanti setiap pertanyaan maksimal waktunya 30 detik ya. Jadi silakan dijawab. Semakin cepat jawabnya dan benar, maka skornya semakin tinggi. Oke, kalau sudah diisikan, kemudian dibuka Quizizz-nya, sudah ada yang masuk? Gimana, Mike? Sudah ada yang masuk? Kodenya, Pak? Kodenya belum di-share. Oh ya, kodenya silakan sudah dibuka teman-teman Quizizz-nya. Kalau sudah, masukkan kodenya. Jadi saya
Sebentar. Kodenya berapa, Mike? Dua. Saya share di ini Pak, di grup chat. Yang Oh di ya, grup chat Zoom ya Pak. oke. 228077 ya. Oke, Pak. Mike, nanti untuk screen sharingnya bisa dari Mike aja buat Oke, Pak. yang hasilnya. Soalnya nanti kan di pertanyaannya kan dari situ ya. Oke Pak. Bentar. Jadi silakan teman-teman kalau sudah dibuka quizesnya silakan dimasukkan kodenya 228077. Kalau sudah silakan join aja 228077, silakan join. Oke, nanti kita mulainya bareng-bareng ya. Ini bisa langsung di start aja. Oke, sudah ada sudah diklik aja tombol startnya sudah kalau sudah masuk. Nah, oke Mike, silakan Mike dimulai kuisnya. Mulai sekarang Pak. Ya, silakan dimulai aja. Untuk screen sharingnya dari Mike aja ya. Oke. Ini peserta masih ada yang join atau gimana? Gimana peserta masih ada butuh waktu? Kalau enggak kita mulai ini setelah ini. Oke, masih ada yang ini ya, masih ada yang mau masukkan datanya, ada yang belum selesai. Kita tunggu aja. Mike, silahkan diambil alih, Mike, layarnya. Oke Pak, bentar ya. Kan itu hanya hasilnya aja ya di situ ya. Iya. Oke, nanti kita mulai bareng-bareng. Gimana teman-teman, sudah bisa dimulai? Oke, bentar, ini ada yang problem ya. Kayaknya ini deh, Mas Ozan Harun kayaknya salah ketikin linknya deh, salah ketikin alamat websitenya di Quizizz ya. Quiz yang Z yang pertama 1, yang belakang 2. Jadi kayaknya kebalik nih. Oh, saya kirim. Nah ini dia. Oke. Yang benar yang ada di kolom chat ya. Kebalik yang double Z yang belakang. Silakan diisikan dulu aja. Oke, Mas Ozan Harun, kalau sudah, kita mulai. Oke, oke, sip, udah bisa dimulai. Mike, silakan. Oke, teman-teman, kita mulai ya quiznya. 3, 2, 1. Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Di mana biasanya threat actor memperjualbelikan data yang telah dicuri di dark web, di deep web, di e-commerce atau social media. Oke. Oke, di pertanyaan kedua, oke, silakan dijawab satu-satu. Nama situs web yang dipublikasikan data kebocoran data tadi yang seperti bahas juga.
apa have you been found, have I been found.com, have you been found, nih tulisannya diperhatikan ya, penulisannya jangan sampai salah karena ada yang berbeda di sini, jadi nanti salah-salah kita nggak bisa ngunjungin situs webnya. Terus pertanyaan ketiga, Oke. Di mute ya. teman-teman nih kita tunggu dulu ya, masih ada yang masih mengerjakan. Kita tunggu sebentar. Sementara ada 3 peserta yang bisa menjawab semua dengan benar semua ya. Oke, tinggal 1 peserta nih yang belum selesai. Ditunggu. Sisa 2 Oke, lagi, Pak. ada 4 peserta yang jawab benar semua. Sisa 2 peserta lagi ya. Oke, sementara yang unggul ada atas nama Mas Tama dan Mbak Aprianti ya, yang bisa jawab dalam waktu yang cepat dan juga benar gitu. Oke, masih ada Mike yang belum selesai? Di bawah masih ada ini, Pak, masih berjalan. Iya. Oke, satu lagi. Oke, nanti di 1 menit lagi saya tutup. Mohon disegerakan yang belum selesai. Yuk, silakan. 1 menit lagi harus ditutup karena sudah menuju jam 4 nih kita, belum sesi tanya jawab. Silakan. Yuk. 30 detik lagi ya. Oke, 10, 9, 8, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, selesai. Oke, silakan. Di dalam leaderboard ada 2 peserta yang unggul atas nama Mas Tama, kemudian Mbak Aprianti, dan yang ketiga Mbak Karisma ya. Oh, sorry. Yang kita ambil 3. Jadi sorry sebentar. Mike saya Pak. Ya, saya screen sharing-nya saya ambil dulu ya. Oke, Pak. Silakan. Saya stop. Udah, Pak. Silakan.
yang kita ambil 3 peserta. Jadi selamat ke 3 pemenang tadi nanti akan kita hubungin, dan kalau teman berminat untuk ikut course-nya Cyber Jakarta Labs untuk yang dalam waktu dekat kita akan selenggarakan, jadi teman-teman berhak untuk mendapatkan diskon sebesar 150.000 ya, potongan harga. Nanti silakan hubungin ke panitia, atau nanti kalau teman-teman daftar, nanti juga kita lihat database-nya. Kalau teman-teman ternyata salah satu dari yang beruntung di kesempatan kuis ini, jadi nanti teman-teman bisa berhak mendapatkan potongan harganya. Jadi ini kuisnya selesai, selamat. Mudah-mudahan ya kecil-kecilan, walaupun kecil-kecilan tapi tidak menambah, tidak mengurangi manfaat dari kuisnya. Jadi asesmen kecil-kecilan aja. Dan kita di Jakarta Labs, ini mungkin info sedikit, Jakarta Labs ini memang salah satu lembaga training yang mayoritas memang belakangan ini kita lakukan secara online, dan memang kita sesuaikan dan teman-teman yang memang mungkin sehari-hari kebanyakan teman-teman sudah sibuk bekerja, punya rutinitas di jam kerja, jadi kita melaksanakan trainingnya memang kita di jam after office ya, biasanya di malam setelah jam kerja, atau juga biasanya di weekend gitu. Jadi untuk cybersecurity course yang nanti kita selenggarakan rencananya di tanggal 21, di tanggal 22, 23, dan juga di tanggal 28 dan 30 Desember nanti kita rencananya akan ambil waktu after office, jadi mulai pukul 18.30 sampai dengan 21.30. Ada 5 kali pertemuan, masing-masing pertemuan itu 3 jam. Nah, di situ kita akan bahas cybersecurity secara fundamental, dan juga beberapa materi, baik yang sifatnya materi teoritis maupun yang lab. Jadi memang kita kebanyakan lab ya. Tujuannya buat supaya teman-teman punya praktis, punya pemahaman yang lebih mendalam. Jadi selain memang kita bekali materi-materi teoritis, tapi untuk memperdalam materi-materi ini kita tetap lakukan mayoritasnya adalah lab. Kemudian dari beberapa esensial praktis yang tadi kita rekomendasikan, ini kita bagi ke dalam 2 track sebenarnya. Jadi track pertama yang dalam waktu dekat nanti tanggal 21 kita mulai, fokusnya adalah continuous management of security vulnerability. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi dan melakukan pengelolaan terhadap kerentanan-kerentanan yang ada di organisasi. Yang tadi sudah kita demokan juga, kita bisa mengidentifikasi kerentanan-kerentanan yang ada dan bagaimana nantinya mitigasinya, dan menerapkan kontrol-kontrol security yang memang diperlukan supaya walaupun ada vulnerability yang memang ada di aset IT kita, tapi bagaimana kita meminimalisasi supaya nantinya vulnerability itu nggak dimanfaatkan ataupun dieksploitasi oleh threat actor. Dan juga nantinya di track 2 kita juga akan lebih memperdalam materi-materi essential practice yang ada di yang pertama dan juga yang ketiga. Tapi untuk bootcamp yang kedua ini kita masih mempersiapkan, kemungkinan akan kita selenggarakan di Februari, karena nantinya di sini kita akan materinya cukup panjang, ada 24 jam. Kalau yang bootcamp track 1 ini kita hanya 1 jam, hanya 15 jam, tapi untuk yang track 2 kita ada 24 jam yang dibagi ke dalam 8 pertemuan. Untuk silabus materi dari masing-masing training ini nanti kita berikan setelah ini lewat kolom chat ya. Berikut dengan materi presentasi yang hari ini. Jadi nanti teman-teman bisa akses, bisa lebih dalam mengetahui materi-materi yang akan kita bahas di sini. Demikian info singkat tentang Jakarta Labs. Jadi saya buka forum tanya jawab, diskusi lanjutan. Kalau teman-teman ada hal-hal yang mau ditanyakan atau hal-hal yang mau didiskusikan, saya terbuka untuk diskusi apapun, terutama yang bahasan tentang cybersecurity ya. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau disampaikan dulu. Kalau mau berkenan lewat langsung, diaktifkan juga mic-nya, atau mungkin lewat chat juga boleh. Silakan teman-teman, ada yang mau didiskusikan sambil saya share bahan-bahan yang tadi. Halo. Ya, silakan. Dengan siapa, Mas?
dengan Abdul Jabar, Mas Oh iya, Abdul Jabar siap. ya. Gimana Mas Abdul? Izin tanya nih Mas. Ya. Ya. Kalau misalnya webnya itu kan ada berbagai macam framework ya, kayak Iya. CI, kemudian ada ya macam-macam lah ya, framework gak cuma native PHP. Iya. Nah itu masing-masing juga punya security untuk menangani injection ya Mas ya. Iya. Nah kalau misalnya kita mau tetap melakukan analisanya nih, itu tools apa yang bisa kita gunakan untuk masing-masing framework? Apakah ada toolsnya sendiri atau bisa dalam satu tools seperti OAuth tadi melakukan pemeriksaan terhadap keamanan security dari injection yang mau kita tes itu, Mas? Iya. Kira-kira nangkap Mas ya Makasih pertanyaan Mas saya. Abdul pertanyaannya. Oh iya. Apa satu aja Mas ya? Pertanyaannya? Satu dulu ya. Oke. Ya itu dulu Mas. Oke, siap. Makasih Mas. Untuk web application memang sebenarnya tools-nya kita generik sih sebenarnya. Untuk walaupun kita menggunakan framework yang berbeda-beda ya, ada Laravel, ada macam-macam. Kalau yang Java juga banyak framework-nya. Tapi umumnya kalau yang namanya web application security memang kan sebenarnya pakemnya umum dan teknologi webnya kan umum gitu. Jadi walau apapun sebenarnya kerangka atau framework web application yang kita pakai sebenarnya nantinya toolsnya juga generik. OWASP tadi contohnya salah satu tools yang bisa dipakai nggak cuma yang basisnya PHP, yang basisnya untuk JavaScript ataupun yang Java, tapi dia bisa independen, dia bisa dipakai untuk menguji tools-tools yang dia menggunakan framework web yang biasa dipakai. Karena teknologinya sebenarnya standar, teknologi web application, dan teknologi web application ini kan memang protokolnya standar lah ya, ada yang post, get, dan sebagainya. Tapi bagaimana nantinya biasanya kalau framework yang pengujian yang sifatnya framework komponennya, nah ini yang mungkin lebih ke bukan ke web application-nya, tapi lebih nempel ke ke kadang-kadang ada sangkut pautnya sama operating system-nya juga. Karena kan ada beberapa komponen yang dia melihatnya bukan dari sisi application-nya, tapi dari sisi web server dan juga dari sisi operating system-nya. Karena kadangkala ada beberapa intersection gitu. Nah, kita nantinya tools untuk scanning-nya pun bukan sebaiknya tidak hanya untuk web application saja, tapi juga nantinya scanning-nya pun dari sisi sistem operasi dan web application-nya kita terapkan juga. Contohnya kalau untuk web application, untuk OS dan juga untuk network dan juga untuk web application, web server itu kita pakai Nmap. Nah, Nmap itu nggak cuma nggak cuma lihat dari sisi jaringan, tapi dengan modul-modul tertentu, Nmap itu nanti kita bisa tambahkan modul-modulnya yang dia bisa mendeteksi kerentanan-kerentanan di web server ataupun di operating system. Nah, nanti di course kita juga sebenarnya dibahas juga tuh di Nmap itu, dia nggak cuma untuk host discovery, nggak cuma untuk melihat kerentanan dari sisi jaringan, port apa aja yang kebuka, tapi juga sebenarnya dia punya ada beberapa script tambahan yang bisa kita customize, nantinya bisa untuk melihat apakah ada kerentanan tertentu di web servernya ataupun di operating system-nya. Jadi demikian Mas Abdul, mudah-mudahan menjawab ya. Ya, terima kasih banyak informasinya Mas. Sama-sama Mas. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan sambil saya share bahan presentasinya dan juga course syllabus dari ini ya, course syllabus yang nantinya mungkin kalau teman-teman mau memperdalam silakan hubungin ke media kami. Kalau ada misalkan butuh informasi tambahan tentang course-nya ataupun mungkin ada silabus yang memang materi-materi yang mungkin teman-teman tertarik, jadi nanti kita kita sama-sama ulas di course-nya kita. Mike, bisa mohon dibantu kira-kira pertanyaan apa aja yang ada di kolom chat? Oke Pak, ini saya mulai dari Mas Zaki dulu ya. Iya, boleh. Di sini apakah Mas Zaki bertanya apakah script DevSec tadi juga berjalan di CentOS, Mas? DevSec ada juga yang di CentOS, jadi sebentar. Ya, jadi
kita kan pakainya Ansible, dan Ansible itu dia bisa dipakai di beberapa distribution Linux ya. Ada di CentOS, kemudian atau Red Hat yang keluarganya Red Hat, atau yang dari Debian, Ubuntu termasuk Debian, dan juga yang lainnya kayak SUSE dan sebagainya. Nah itu scriptnya karena memang sifatnya general, dan Ansible-nya ini memang dia sudah dikonfigurasi, memang dia bisa digunakan di beberapa distribusi, jadi dimungkinkan juga untuk yang script hardening tadi diterapkan di Red Hat atau di CentOS. Dan kalau teman-teman lihat di websitenya devsec.io tadi, ada beberapa distribusi yang sudah disupport. Seperti yang Red Hat juga salah satunya. Jadi setiap distribusi kita punya ini sendiri, punya alamat download sendiri-sendiri, punya linknya sendiri-sendiri, tapi nanti disesuaikan sama kebutuhan teman-teman, makainya distribusi apa, nah nanti yang di-download sesuai dengan distribusi yang memang dipakai. Jadi demikian Mas, mudah-mudahan menjawab Mas Zaki. Oke, terima kasih Pak Indi atas jawabannya. Saya juga pertanyaan dari Mas Ozan tentang pencurian data nih. Pencurian data ini sepertinya udah menjadi bisnis yang menjanjikan seperti yang Pak Indi jelaskan. ISO 27001 di setiap platform provider, apakah itu sudah optimal kah, Pak? Ya, di telco provider ya? Iya. Ya, memang kalau untuk yang ISO 27001 secara desain kan mereka kerangka kerja ini dibuat untuk organisasi pada umumnya. Memang dia tidak melihat, dia tidak sektor spesifik gitu. Baiknya memang kalau telco industri karena memang implementasi IT-nya lumayan kental ya, karena kan di situ komunikasi dan juga implementasi IT-nya pasti kental lah di situ di telco. Beberapa pengalaman juga saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman di industri telco. Sebenarnya kalau untuk ISO, walaupun mungkin ke data center-nya itu optimal, hanya saja mungkin untuk beberapa core service seperti di infrastruktur router dan di infrastruktur switching dan sebagainya. Nah ini yang sepertinya butuh ada beberapa yang memang perlu disesuaikan dengan teknologi yang mereka pakai ini gitu. Jadi sebenarnya kalau di ISO 27001 dia sifatnya universal karena melihatnya dari sisi holistik, dari sisi organisasinya, dari sisi SDM-nya, dari sisi prosedurnya. Tapi kalau kita mau melihat lebih spesifik ke teknologi yang dipakai, mungkin tools yang CIS Security Control tadi bisa membantu membangun postur yang lebih bagus, karena sebenarnya CIS tadi sifatnya bisa untuk melengkapi dari kontrol yang memang sudah diterapkan lebih dulu. Nah, kalau CIS tadi sebenarnya pendekatannya lebih ke technical dan juga lebih operational. Jadi teman-teman mungkin selain mungkin sudah diterapkan nih saat ini IT security yang sudah diterapkan organisasi, tapi nantinya kan mungkin itu kalau memang dinilai tidak cukup dan dinilai berdasarkan risk assessment di organisasi ternyata masih ada kerentanan-kerentanan tertentu yang memang itu mungkin saja terjadi. Nah, teman-teman bisa menambah essential practice-nya tadi berdasarkan yang CIS tadi. Mungkin tahapannya juga bertahap tadi. Dimulai dari 6 tahapan yang basic tadi, baru mungkin nanti kalau dinilai masih perlu ada peningkatan, bisa ke tahap yang foundational dan juga yang organizational. Tapi yang tahapan yang basic pun, yang 6 di tahapan awal itu pun sebenarnya itu tahapan yang cukup efektif untuk memitigasi serangan-serangan cyber yang memang umumnya terjadi di organisasi. Mungkin demikian, mudah-mudahan menjawab, Mas. Oke, terima kasih Pak Indi untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari peserta yang menanyakan tentang DVWA itu apa, Pak? Dan kaitannya dengan job proxy itu apa? Oh iya, kita di tools simulation kita pakai beberapa tools yang memang kita custom sedemikian rupa untuk melakukan, kita mendemonstrasikan security testing dan juga kita menerapkan kontrol-kontrol hardening di sisi
aset IT-nya kita. Dalam hal ini aplikasinya, kemudian di sistem operasinya juga gitu. Nah, aplikasi DVWA ini memang aplikasi yang kita pakai nih, kita sebenarnya open source DVWA. Mungkin teman-teman kalau ada waktu juga bisa sambil searching. DVWA ini merupakan salah satu aplikasi yang memang kita banyak dipergunakan oleh para praktisi juga kalau mau memperdalam tentang bagaimana melakukan teknik-teknik eksploitasi web security dan juga setidaknya untuk membantu pemahaman kita nih bahwa di sisi web application itu memang banyak loh celah-celah yang memang sebenarnya harus diperhatikan. Jadi kita bangun aplikasi nggak cuma kita bangun selesai gitu, tapi juga sebenarnya ada aspek-aspek tertentu dari sisi security-nya harus kita perhatikan. Nah, untuk kita mau tahu lebih dalam kira-kira risiko-risiko apa sih yang ada di web application itu. Nah, itu kita bisa pakai DVWA tadi untuk kita tahu dari web application itu risiko-risiko yang paling besar itu apa saja. Nah, kita bisa latihan juga menggunakan aplikasi DVWA tadi, karena aplikasi DVWA tadi ada beberapa kerentanan yang bisa dieksploitasi kan, dan buat edukasi itu menunjang banget. Nah, kira-kira untuk DVWA seperti itu. Kemudian kalau yang Zap Proxy itu adalah aplikasi yang kita pakai untuk pengujiannya. Kalau DVWA itu lebih kepada sasaran tembaknya lah ya gitu. Tapi kalau Zap tadi ini adalah senjatanya nih, kita mau lihat apakah senjatanya ampuh buat nembak sasaran target itu, apakah nantinya ya sebenarnya kalau Zap tadi karena memang dia memang peruntukannya buat web application security assessment. Jadi OWASP Zap tadi sebenarnya dia sudah punya beberapa pola serangan yang memang dipakai untuk menguji tentang aplikasi-aplikasi tertentu ini yang mau kita testing ini dia rentan atau tidak terhadap web application attack. Jadi demikian, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, terima kasih Pak Indi untuk jawabannya kembali. Kali ini ada pertanyaan juga dari Mas Ozan yang menanyakan soal SQL Map ini, Pak. Iya. SQL Map ini possible untuk kita lakukan tes di internal network apa? Rahel, karena sebenarnya yang kita khawatirkan ketika diekspos atau rilis ke internet akses, pasti ada kemungkinan si intruder menggunakan batu loncatan ke user target yang di-trust di jaringan internal, begitu Pak. Jadi mungkin saya singkat aja ya Pak pertanyaannya. Yang dimaksudnya mungkin apakah SQL Map ini bisa digunakan di internal network kayak gitu Pak? Iya, pasti bisa ya. Karena kan dia aplikasi yang memang dia berjalan di internet gitu. Dia mau dipakai di intranet, di lokal gitu, ataupun dari internet pun sebenarnya visible, sangat-sangat visible. Nah, good practice-nya memang kita di sisi web application firewall-nya bisa kita batasi untuk memitigasi atau meng-counter serangan-serangan yang web application tadi yang contohnya adalah SQL injection. Untuk semua alamat nih, semua alamat dari eksternal itu harus dibatasi, harus dibentengi sama web application firewall tadi. Nah, begitu juga dari internal. Nah, tapi bagaimana nantinya kita melakukan pengujian security tadi. Nah, biasanya good practice-nya yang diterapkan itu adalah kita melakukan pengujian dari alamat IP tertentu saja. Jadi istilahnya whitelist lah gitu. Ada satu alamat IP atau perangkat komputer tertentu yang memang kita melakukan pengujiannya dari situ, dari komputer tadi, bukan dari komputer yang lain. Jadi semuanya nanti kita anggap sebagai dari alamat yang lain itu kita blacklist, kita deny lah gitu. Jadi kita blok, tapi dari IP tertentu, dan juga mungkin waktunya juga bisa kita spesifikkan. Misalkan untuk yang pengujian security ini memang harus office hour gitu ya. Kalau yang nggak office hour, ya pasti harus kita blok gitu. Jadi tekniknya bisa kita lakukan whitelisting tadi dengan menspesifikkan kalau pengujian security ini harus dari IP tertentu, sehingga kita juga bisa lebih memastikan nih pengujian keamanan ini bukan dilakukan oleh orang-orang ataupun pihak-pihak yang memang tidak sah melakukan itu gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas ya.
Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih Pak Andi untuk jawabannya. Ini masih ada Ya. Pak di grup chat. Ada satu peserta menanyakan tentang web application firewall. Apakah web masih bisa diserang jika kita sudah melakukan pemasangan web application firewall itu, Pak? Iya, yang pasti masih bisa sih ya. Jadi tergantung optimasi si web application firewall-nya tadi. Jadi kita nggak cuma memasang aja sebenarnya, tapi ada PR berikutnya yang kita harus mengkonfigurasi dengan konfigurasi yang optimal. Nah, contohnya saja yang web application firewall ini, setelah kita install, sebaiknya kita juga melakukan konfigurasi yang baik. Nah, konfigurasi yang benar itu seperti apa memang tergantung aplikasi kita. Misalkan aplikasi kita bisa melakukan transaksi misalkan 100 transaksi per detik gitu. Nah, makanya web application firewall ini juga harus konfigurasi sedemikian rupa supaya meng-allow atau mengizinkan transaksi sebesar 100 transaksi per detik, katakanlah. Kalau di luar itu, kita anggap tidak normal gitu. Jadi, memang kita harus, selain kita harus memasang web application firewall ini, PR berikutnya adalah kita mengkonfigurasi sesuai dengan kebutuhan web aplikasi yang memang kita pasang. Nah, terus kemudian setelah kita pasang web application firewall, apakah bisa memitigasi serangan-serangan yang lainnya? Yang pasti masih bisa sih. Karena kan serangan-serangan cyber ini kan nggak cuma dari web application firewall, nggak cuma dari sisi aplikasi aja, tapi juga nanti misalkan kayak teknik-teknik lain seperti kalau threat actor itu mereka biasanya paling umum mereka melakukan menyebarkan serangan cybernya itu pakai malware, pakai tools-tools seperti yang malware tadi, botnet, dan sebagainya, pakai trojan. Nah, tidak menutup kemungkinan server yang kita operasikan itu juga rentan terhadap si malware tadi. Nah, bisa saja si malware-nya tadi dikirimkan kepada admin administrator, kemudian admin administrator karena mungkin dia kurang aware terhadap masalah security terkait malware ini, bisa jadi dia buka, kemudian nantinya karena si IT administrator ini mereka punya akses ke aplikasi-aplikasi penting atau server-server penting, nah makanya nantinya si menggunakan akunnya si IT administrator tadi, si threat actor bisa masuk ke dalam server penting kita gitu. Jadi banyak cara sebenarnya. Istilahnya kalau tadi yang baru saya deskripsikan itu mereka melakukan lateral movement. Jadi si threat actor ini mereka lompat dari satu jaringan ke jaringan yang lain di dalam organisasi kita sampai akhirnya mereka menemukan aset-aset penting kita. Nah, biasanya mereka melakukan profiling, mereka scanning di organisasi kita setelah mereka berhasil masuk, mereka probing satu sama probing jaringan kita seperti apa. Kemudian kalau mereka dapetin alamat-alamat yang memang alamat yang sifatnya khusus atau penting gitu dari beberapa akun yang bocor, nah mereka bisa masuk ke dalam aset-aset IT kita, misalkan ke jaringan yang ada di DMZ dan juga jaringan-jaringan yang memang dia handle aplikasi penting di organisasi. Nah, itu tidak menutup kemungkinan karena memang dari beberapa pengalaman yang pernah kejadian, threat actor ini mereka melakukan lateral movement. Jadi mereka lompat dari jaringan ke jaringan yang lain di dalam organisasi kita supaya akhirnya mereka menemukan aset penting yang ada di organisasi kita. Jadi, kira-kira demikian. Oke, terima kasih Pak Indi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Aprianti juga Pak. Soal yang tadi kita bahas dan didemokan tadi, lebih ke backdoor attack menurut Mbak Aprianti. Seberapa penting peranan information security dalam kurung kriptografi misalnya sebagai mitigasi dari backdoor attack, Pak? Iya, oke, makasih. Pertanyaan bagus nih Mbak Aprianti. Kalau yang kita demokan tadi memang lebih kepada cyber attack ya, jadi serangan ke aset-aset penting di aset IT kita. Dalam hal ini yang rentan ini adalah aplikasinya, dan tidak menutup kemungkinan juga yang rentan adalah sistem operasi ataupun jaringan kita. Nah, tapi bagaimana dengan datanya itu sendiri? Nah, peranan penting kriptografi ini sebenarnya tidak kalah penting, karena kriptografi tadi kan mengamankan informasi kontennya gitu. Jadi ketika lapisan-lapisan jaringan, lapisan sistem operasi dan juga webnya ini ternyata berhasil ditembus,
Tapi kalau datanya ternyata terenkripsi, ya kita bisa memastikan bahwa data yang kita kelola ini lebih aman. Tapi memang kita harus lihat juga nih penerapan kriptografinya seperti apa. Memang dia tidak kalah penting, tapi dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, misalkan tadi kita mendemonstrasikan ternyata si threat actor-nya ini sudah bisa masuk mendapatkan datanya, username sama password-nya. Password-nya kan dienkripsi di ini ya, diacak menggunakan hash function tadi. Kalau password itu biasanya di istilahnya mungkin di encrypt ya, tapi dia ya, password-nya tadi karakter string password-nya itu diacak sedemikian rupa menggunakan fungsi matematika kriptografi sehingga dia nggak kelihatan lagi password aslinya. Nah, kalau kita menggunakan metode-metode kriptografi yang memang sudah kadaluarsa atau sudah memang sudah rentan ya, kalau password tadi contohnya MD5 kemudian SH1, nah itu sudah banyak kerentanannya. Jadi sudah ada metode-metode serangan-serangan yang memang dengan walaupun kita menggunakan hash function MD5 SH1 tadi kita si threat actor ini tetap bisa mengembalikan password aslinya. Nah, makanya pemilihan kriptografi ini juga penting. Kita juga harus metode-metode kriptografi yang kita pakai juga harus jangan lupa dimutakhirkan. Seperti kalau password ini ya harus menggunakan SHA-512, kemudian kalau teknik enkripsi ini menggunakan yang standar ini AES atau Advanced Encryption Standard dan juga sebagainya. Jadi kira-kira demikian. Kriptografi tidak kalah penting, hanya saja memang kita tetap harus dan dia last line of defense ya. Kalau operating sistemnya bocor, jaringannya bocor, nah proteksi yang paling akhir ini ya di enkripsi. Tapi kita harus pastikan juga bahwa enkripsinya ini sudah menggunakan teknik-teknik enkripsi yang memang sesuai dengan standar. Demikian mudah-mudahan menjawab ya, Pak Aprianti ya. Masih ada lagi? Terima kasih Pak Edi untuk jawabannya. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi dari peserta. Peserta ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya udah nggak ada deh Pak. Iya, oke. Makasih teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dan kalau teman-teman berminat untuk melanjutkan diskusi-diskusi dan juga mempelajari lebih lanjut tentang cybersecurity, kita ada kelas dalam waktu dekat. Judulnya, sorry sebentar, ini ya, Cybersecurity for the Beginners, Penetration Testing and Network Defense. Kita akan mulai kelasnya di tanggal 21 Desember. Jadi tanggalnya tanggal 21, 22, 23, dan juga 28 dan 30 Desember. 5 kali pertemuan dan masing-masing 3 jam. Nah, di situ nanti kita akan bahas dan materi-materi tentang fundamental cybersecurity yang disertai dengan lab. Jadi kita punya 15 lab yang tadi saya share di chat. Ada 15 lab yang sudah kita persiapkan untuk pendalaman materinya. Jadi kalau teman-teman berminat, jangan sungkan untuk menghubungi panitia kita. Mungkin demikian, kita tutup ya, Mike ya, pertemuan kali ini. Teman-teman, kalau di lain kesempatan, Jakarta Labs juga akan tetap menyelenggarain webinar seperti ini buat sarana edukasi dan juga kita sama-sama diskusi nih, walaupun sarana-sarana web diskusi seperti ini kan jarang ya, yang sifatnya free. Jadi teman-teman bisa optimalkan. Nanti kalau ada webinar lagi, nanti akan kita infokan lewat sosial media kita. Demikian untuk webinar kali ini, walaupun materinya waktunya mepet ya dan molor 1 jam, tapi tidak pesertanya cukup antusias. Terima kasih sekali. Dan saya, Andy, dan juga Mike, selaku asisten instruktur dari Jakarta Labs, kami undur diri. Kita ketemu di lain kesempatan. Dan kami undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.